pada malam hari ini dan juga Ketua LP2M dan Pak Kapus. Sebelum kita memasuki acara inti atau mendengar materi-materi dari Mbak Vivin atau Ibu Vivin, saya persilahkan kepada Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Bapak Dr. Syamsuddin untuk menyampaikan pengantar terkait deskripsi kegiatan pada malam hari ini. Kepada Pak Dr. Syamsuddin saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Abdul Qadir MPD, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menyambut dan memulai kegiatan pada malam hari ini di tengah-tengah padatnya kegiatan beliau dan dengan kondisi fisik yang sedikit drop akibat kelelahan kegiatan kemarin. Begitu pula teman-teman panitia Mbak Mutia dan Mas Iswandi yang alhamdulillah tetap dengan segala tantangan kita bisa melangsungkan Zoom meeting pada malam hari ini. Dan spesial penghormatan kami aturkan kepada saya lebih senang manggil Mbak Vivin aja dah, pada Mbak Vivin selaku narasumber tunggal pada kegiatan kita ini. Jadi perlu kami sampaikan Pak Ketua sekaligus sebagai laporan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 1 pekan berturut-turut dan setiap hari atau mungkin setiap malam. Karena kemungkinan akan diselenggarakan pada malam hari, mengingat peserta kegiatan ini adalah mahasiswa yang sebahagian besar masih ada jadwal kuliahnya, yang jadwalnya berbeda-beda. Dan kami sangat berharap kemudian mahasiswa bisa istiqomah join, karena ini sebagai salah satu akhir perjalanan output dari kegiatan KKN. Perlu kami sampaikan kepada narasumber Mbak Vivin Zulfa Atina bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk upaya LP2M untuk menindaklanjuti program pelaksanaan KKN. Jadi di tempat kami Mbak, KKN itu ada 3 output. 1 produk, 2 video dokumenter, dan ketiga adalah artikel atau buku yang merupakan pilihan. Boleh memilih artikel ilmiah, dan boleh kemudian memilih buku. Untuk produk sudah diekspokan kemarin. Di minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 12 September, sudah dilakukan ekspo produk hasil pengabdian yang menghasilkan 326 produk. Alhamdulillah luar biasa mahasiswa kita. Yang kedua, video dokumenter itu akan difilter, disaring oleh tim Humas LP2M dan tim Humas kampus. Yang ketiga adalah artikel atau buku. Artikel juga sudah, karena outputnya adalah konferensi internasional. Alhamdulillah berjalan sukses kemarin dengan sistem poster presentation, kemudian akan disubmit utamanya di jurnal Pabitara. Dan kemudian mengabaikan jika ada mahasiswa dengan DPL-nya mensubmit di jurnal pengabdian yang lain. Nah, ini adalah agenda terakhir yang berentetan. Kenapa saya menggunakan istilah agenda berakhir yang berentetan? Sekarang malam ini kita mulai bertempur lagi dengan buku. Kami sangat berharap bimbingan Mbak Vivin nanti menghasilkan 40 buku yang bisa direkomendasikan untuk dicetak di proses ISBN-nya. Kenapa disebut berentetan? Karena selama 7 hari ini kita akan fokus pada menyusun buku atas arahan bimbingan narasumber, kemudian buku yang sudah jadi nanti di akhir kegiatan itu kita akan ajukan ISBN-nya, dan kalau ISBN-nya terbit maka kita cetak. Mahasiswa mungkin saya yakin semua hakul yakin pasti mengeluh ini KKN tidak ada habisnya. Sudah selesai KKN, sudah selesai expo, selesai konferensi, ada lagi pelatihan buku. Tapi ini
upaya kami ini lakukan adalah bukan untuk kepentingan LP2M, tapi kepentingan mahasiswa dan institusi. Kenapa? Bukan main ketika kemudian mahasiswa secara berkelompok mampu menghasilkan buku yang kemudian bisa terbit ISBN-nya. Ini kan bentuk pengakuan skala internasional. Kedua, itu berfungsi buat instansi dalam hal ini adalah akreditasi. Maka targetnya itu harus ada terbit ISBN-nya baru bisa dicetak. Dengan berbagai kendala yang kami miliki, bahkan sebenarnya di awal kami tidak punya anggaran, Mbak, untuk melaksanakan ini, tapi atas restu dari Ketua LP2 yang melihat kerja keras teman-teman, akhirnya kemudian kegiatan ini bisa diadakan untuk memfasilitasi mahasiswa. Lagi-lagi, hal ini mungkin kurang berkenan, tapi ini adalah bentuk upaya kami untuk memfasilitasi mahasiswa mencapai titik maksimal potensi akademik yang dia miliki. Saya lebih suka menyebutnya adalah the power of kepepet. Ketika mahasiswa dipres tekanan paling kuat, maka dia akan mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu kemudian saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa untuk fokus mengikuti pelatihan ini, sampaikan ke teman-teman poskonya untuk semua bergabung, karena buku untuk penilaian KKN itu tidak akan keluar nilainya kalau jika ada salah satu teman poskonya, jika teman poskonya itu tidak termasuk dalam penulis buku yang akan diterbitkan. Jadi setiap orang harus berkontribusi pada satu buku. Bagaimana kemudian formatnya, apakah setiap posko jadi satu buku, atau bisa menggabungkan 2 posko menjadi satu buku, terserah, tidak ada masalah. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Yang jelas, setiap posko yang memilih buku, maka setiap anggota posko itu wajib berkontribusi sebagai penulis. Yang kami harap kemudian bisa terbit ISBN-nya sebagai bentuk pengakuan secara indeksasi. Dan kemudian proses selanjutnya penerbit. Kalian akan bangga juga dong punya buku, saya waktu dulu kuliah. Apalagi bagi yang berniat lanjut S2 melalui jalur beasiswa. Karena pertanyaan yang pasti muncul adalah, apa karya ilmiahnya selain skripsinya? Nah, ketika Anda menyatakan bahwa saya berhasil menerbitkan buku ber-ISBN hasil pengabdian kami selama KKN, maka 99% Anda akan menjadi peserta yang menerima beasiswa. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, izin Bu narasumber dan Pak Ketua, kemungkinan besar akan dilaksanakan malam hari mengingat beragamnya jadwal kuliah mahasiswa. Demikian yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan atau pengantar kata dari Bapak Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya, arahan dari Ketua LP2M, Bapak Dr. Abdul Qadir MPD, kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, mohon kepada peserta mahasiswa buka dulu lah videonya, gambarnya. Jangan kita bicara sama tembok. Bukalah. Betul, biar jangan kelihatan sampai gantengnya. ada yang ikut Zoom sambil boker ini Pak Ketua. Ya, enggak apa-apa, sebentar kalau sudah kegiatan, sudah Mbak Pipin bicara, boleh matikan. Tapi kelihatan dulu lah. Ayo, rame-rame. Nah, itu. Ini baru bukan bicara dengan tembok. Oke, makasih anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber atau Mbak Vivin Sulfia Atina STMM. Alhamdulillah, selamat bertemu dan terima kasih atas kesediaannya untuk bisa mendampingi kami dan anak-anak kami sebagai suatu bentuk pelatihan untuk mencapai outcome daripada
kuliah kerja nyata yang telah kami laksanakan bersama anak-anak kami. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M beserta kawan-kawan yang lain. Anakku sekalian, bangga saya Anda mesti bisa bergabung bersama untuk menyelesaikan kita punya tugas dan tanggung jawab kita. Terus terang, untuk KKN kita ini adalah sebuah KKN yang sungguh berat untuk mencapai outcome atau tagihannya. Ini Pak Kapus ini mau berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya lumayan bagus, tapi dia tidak puas dengan hanya itu produk yang dihasilkan. Dia mau sampai tuntas. Jadi tahun ini adalah tahun KKN yang memiliki outcome yang paling besar dan yang paling bergensi di zamannya. Insya Allah tahun depan mungkin dia tambah lagi. Ini dilakukan karena melihat kita punya mahasiswa KKN juga antusias di dalam mengerjakan apa yang diberikan tugas. Semuanya aktif, satu kali di chat di grup langsung muncul semua. Nah, ini terbukti malam hari ini kita sudah mencapai 216 orang bergabung. Ini bukti bahwa kebersamaan ini tetap terjaga. Terima kasih banyak Pak Kapus PKM sudah memediasi, membina anak kita, mau mendengar. Kan ada juga itu yang tidak mau mendengar, dibaca-baca saja. Tapi alhamdulillah sekarang solid sampai 200 lebih. Nah, untuk target capaian yang diprogramkan ada 40 buku, itu bisa lahir. Kelihatannya bukan cuma 40 ini, bisa jadi lebih. Dan yang akan terbit itu 40 sesuai programnya. Yang belum terbit nanti kita akan terbitkan lagi. Disiapkan saja. Nah, memang untuk penerbitan buku ini memakan waktu yang cukup panjang. Ditargetkan 1 minggu ini pembekalan terakhir akan didampingi oleh Mbak Vivin. Berbanggalah kita bisa mendapatkan juga narasumber yang memang punya pengalaman, punya keterampilan dan punya kecerdasan tersendiri terhadap bidang ini. Syukur-syukur nanti anak-anak sekalian bisa menghasilkan apa produk-produk yang kita rencanakan. Yang kemarin semua kegiatan-kegiatan sudah, rangkaian KKN itu sudah dilaksanakan dan alhamdulillah ini mudah-mudahan sudah ini nanti tugas yang terakhir dan tugas yang paling bergensi yang ini karena ada bukti fisik yang akan lahir. Anda bisa pajang di lemari di depan ruang tamu bahwa ini buku saya yang terbit seketika masa KKN. Nah, begitu. Jadi itu yang dipajang, buku yang dipajang, jangan gelas, cangkir dipajang di ruang tamu. Tapi buku. Nah, oke. Jadi selama kegiatan ini harapan saya aku sekalian bisa aktif, ya, bisa berkomunikasi, hargai dan bersyukur ada waktu untuk kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan menambah ilmu pengetahuan. Kelak nanti bukan hanya di kegiatan S1 ini, memudahkan Anda untuk bisa lanjut di kuliah-kuliah yang akan datang. Semakin banyak latihannya, alhamdulillah insya Allah akan semakin mahir dan semakin mudah untuk melanjutkan kuliahnya. Ini ada kawan juga, ada Muhammad Saleh Singkili. Anda bisa bertanya banyak kepada beliau. Ada Ibu Mutia yang sudah jauh-jauh mengurus Anda dari awal sampai malam ini masih mau. Sebetulnya itu ini orang LP2M ini pada capek semua ini. Saya sendiri sudah sakit 2 kali hari ini dari malam. Apa boleh buat, sudah itulah tugas pengabdian. Dan tidak usah saya panjang lebar untuk membahas tentang apa yang akan direncanakan, semuanya sudah terlaksana. Dan insya Allah outcome dari penerbitan buku pengabdian ini harapan saya bisa kita selesaikan
40 buku yang akan terbit. Yang sisanya kita pending, insya Allah akan terbitkan kemudian. Dan bisa terbit. Artikel-artikel sudah juga dilakukan. Dan itu sudah ada di home base. Sudah dibuat database-nya di LP2M. Bersama dengan dosen-dosen pembimbing Anda semuanya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mbak Vivin, terima kasih kesediaannya. Mohon waktunya insya Allah sampai tuntas. Dan kalau ada waktu nanti kita bisa bertemu di Jogja atau di Kendari. Amin. Ibu Kami Ketua. berharap bisa datang ke Kendari lagi, Bu. Amin. Terima kasih, silakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua LP2M. Selanjutnya kita ke acara inti, yaitu materi terkait penerbitan buku ini yang akan penulisan buku hasil pengabdian oleh narasumber kita yang ayu, yang manis, yang cantik, Mbak lagi, Ibu Vivin Zulfa Atina STMM. Kepada Ibu Vivin disilahkan. Harap kepada adik-adik mahasiswa untuk diperhatikan dengan baik-baik ya. Ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Mutia, Masya Allah. Luar biasa teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah berkenan hadir ikut di Zoom ini di tengah lelahnya menjadi mahasiswa ya. Saya tahu mahasiswa itu jauh lebih sibuk daripada dosennya kadang-kadang gitu ya. Saya sampaikan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ketua LPPM yang sudah menyambut tadi. Insya Allah Pak nanti kita bisa bersua lagi ya. Untuk sementara kita berjuang dulu untuk outcome yang diharapkan oleh IAIN Kendari. Kemudian sama Pak Syam, Masya Allah juga terima kasih Pak Syam yang sudah berjuang dan kita bertemu lagi. Mbak. Mbak Mutia dan teman-teman lain yang di IAIN Kendari mudah-mudahan diberikan sehat, diberikan berkah terus. Saya terus terang terharu dan senang banget ya karena setahun yang lalu saya berkesempatan hadir di Kendari. Kalau bukan karena IAIN Kendari itu saya nggak mungkin tahu yang namanya Kendari itu seperti apa. Dan itu berkesan sekali. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti kita sama-sama berjuang ya untuk outcome-nya ini gitu. Jadi saya harap di sini teman-teman tidak memposisikan saya sebagai seorang dosen ya, meskipun saya dosen, tapi untuk kelas ini kita memposisikan diri sebagai teman diskusi gitu. Jadi kalau teman diskusi artinya teman-teman saya berikan waktu seluas-luasnya untuk bertanya, untuk minta tolong, untuk diberikan arahan ya, karena ini juga terkait dengan masa depan teman-teman ya. Nanti kalau nggak selesai nilainya nanti nggak keluar gitu. Tapi tenang aja, jangan dibikin pusing gitu ya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng gimana kita memanfaatkan AI untuk membuat buku bareng-bareng. Nah, dari teman-teman Zoom ini ada yang pernah ketemu saya tahun lalu di kelas langsung. Boleh kasih reaksi dong? Atau ini anak baru semua? Saya Bu Vivin. Ada ya? Ketemu ya kita kemarin, Masya Allah. Ya, nanti saya minta tolong ya teman-teman saling menyemangati ya. Pokoknya jangan sampai ada satu temennya yang tertinggal, jangan sampai ada satu temennya yang nggak bikin, jangan sampai ya. Apalagi nanti kita membuatnya pakai AI gitu. Nah, teman-teman, sesuai dari diskusi saya kan sudah menggali sama Pak Syam ya, nanti kira-kira bukunya akan seperti apa. Itulah nanti bukunya itu saya harapkan sih saya usulkan untuk buku antologi. Itu buku antologi. Buku antologi itu buku apa? Secara singkatnya, secara gampangnya, buku antologi itu adalah buku yang isinya sekumpulan cerita-cerita dari penulis gitu. Penulisnya siapa ya? Teman-teman sendiri sebagai seorang mahasiswa yang sedang KKN. Kan teman-teman melihat lapangan langsung gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan cerita gitu masing-masing.
Gitu. Untuk materinya sudah muncul di layar, teman-teman? Iya, sudah. Bu. Ya, Sudah sudah muncul, ya. Bu. Sudah, Bu. Nah, udah, oke. Eh, baik, teman-teman, boleh tulis di kolom chat ya. Satu hal yang berkesan selama teman-teman ikut KKN itu apa? Satu hal. Silakan tulis. Saya pengen baca nih. Saya pengen baca secara cepat. Kira-kira teman-teman selama KKN berapa lama ya KKN-nya ya? 1 bulan. 45 hari, Kak. 45 hari ya udah kayak haji aja nih teman-teman. Luar biasa. Nah, selama 45 hari itu ada nggak satu hal yang paling berkesan menurut teman-teman nih? Kan pasti berbeda-beda ya setiap versinya ya gitu. Nanti dari situ nanti akan saya coba bantu Ya, Bu. untuk judulnya gitu ya. Karena apa? Karena topik kita pada hari ini kita memahami tujuan ngapain sih kita bikin buku antologi ini gitu. Manfaatnya apa sih buat yang baca gitu ya. Kemudian memahami konsep dasar. Jadi buku antologi itu seperti apa gitu ya. Nanti ini jadi suatu modal dasar yang teman-teman gunakan sebelum bikin buku nantinya. Gitu. Nanti juga akan saya berikan contoh antologi yang hasilnya itu dari pengabdian, program pengabdian. Kan KKN itu kan semacam program pengabdian ya. Kita membantu suatu desa ya untuk dimajukan programnya barangkali, kemudian teman-teman membuat sebuah produk barangkali gitu. Nah, kalau sudah nanti kita sama-sama tentukan tema besar. Tema besar ini yang akan nanti diangkat dalam satu buku gitu. Coba saya masih tunggu ya sharingnya teman-teman di kolom chat. Kira-kira tuh hal spesial apa yang teman-teman dapatkan? Boleh pengalaman berkesan, boleh Cinlok. cinlok, ada yang cinlok. Program utamanya itu, Mbak. Apanya? Setiap posko ada yang cinlok. Oh, setiap posko ada yang cinlok. Atas nama Hamdan, Bu, Cinlok. Oh gitu. Ini yang senyum-senyum nih, yang senyum-senyum nih kayaknya iya nih. Ini teman-teman boleh share ya di kolom chat ya. Jadi apa ya, mungkin Langsung teman-teman direspon. mendapatkan relasi baru, kemudian ada anak-anak yang merasa senang diajarin membaca, ada nggak yang KKN-nya itu programnya baca tulis hitung, atau enggak teman-teman Ada. membuat sesuatu gitu. Ada, Bu, Gimana ada. ini? Ada gimana Mbak Widian? Silakan Mbak Ini mungkin mau sharing lewat suara boleh lah ya. Ini soalnya di kolom chat nggak tahu nih bisa ngechat nggak ya teman-teman? Soalnya masih sepi-sepi aja nih chatnya. Coba Mbak Widian boleh sharing. KKN-nya dimulai dari KKN-nya di mana? Bikin project apa yang berkesan tuh? Oh, baik, terima kasih kepada Ibu Vivin Zulfa yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit bercerita pengalaman menarik saya selama ber-KKN. Jadi saya ber-KKN itu di Konawe Utara, tepatnya di Desa Puupi. Yang paling berkesan bagi saya desa tersebut itu, Bu, dikategorikan sebagai Indonesia kecil. Karena desa tersebut memiliki keberagaman, mulai dari agamanya, sukunya, sampai rasnya, Bu. Seperti itu. Kemudian Dan di sana Mbak bikin program apa sama teman-teman satu posko? banyak, Bu. Salah satunya itu tadi yang seperti disebutkan, mengajar mengaji anak-anak di masjid maupun di musola. Oke. Untuk Mbak Widian sendiri kebagian tugas apa? Mbak Widian dari jurusan apa? Saya jurusan pendidikan agama Islam. Kebetulan di divisi pas di saat KKN itu saya divisi keagamaan. Terus tugasnya apa di sana? Membantu mengajar mengaji, Bu. Baca tulis Al-Quran sama les bahasa Arab. Sama les bahasa Arab ya. Oke. Berarti di sana ngaji ya, yang berkesan adalah
ternyata menemukan keberagaman suku ya. Iya Bu, sama ini kekeluargaannya. Kita di sana Keluarga. ada satu keluarga yang kita sebut keluarga Gunarso. Keluarga Jadi Gunarso. Oh bisa? karena di sana kami tinggalnya alhamdulillah ditempatkan di rumahnya Ibu Dusun. Gitu. Oh, Jadi iya. ada beberapa warga yang sering gabung di tempat di rumah situ. Jadi kami membentuk keluarga yang alhamdulillah sampai sekarang silaturahminya masih jalan. Jalan. Kemudian menemukan konflik nggak di sana? Konflik. Pernah ada anak yang nangis waktu diajarin bahasa Arab misalkan atau hal lain gitu? Kendala-kendala gitu? Untuk kendala, mungkin ini sih Bu, namanya juga anak-anak sering masih caper gitu. Kadang misalnya ini saya ngajar anak ini tiba-tiba muncul lagi satu, saya duluan gitu. Jadi mereka masih pada caper-capernya. Oh, Sebenarnya itu gitu. bukan konflik Jadi kita. Ya. oke, nyari perhatian. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi sebuah cerita antologi itu pasti oke. Ini kayak sinyal saya nggak stabil ya, teman-teman. Tapi suara saya masih terdengar lancar nggak? Masih Mbak, masih Sangat Mbak. stabil, Mbak. Lancar Sangat nggak? stabil. Masih ya, aman ya? Aman Mbak, monggo Stabil. Oke, direkam thank you. Mbak. Jadi, oke, siap, siap. Nah, jadi teman-teman nanti dalam prosesnya saya akan bantu menentukan tema besarnya, gitu ya. Nah, tapi teman-teman nanti saya harapkan masing-masing individu akan memiliki sebuah cerita unik ya, unik yang teman-teman dapatkan di sana. Itulah yang disebut dengan antologi. Ya, karena antologi itu berisi cerita-cerita, bisa cerpen, bisa puisi gitu ya. Lah nanti teman-teman akan saya arahkan untuk membuat sebuah cerpen begitu. Ya, makanya tadi saya menggali Mbak Widian seperti apa. Nah, itu adalah cara teman-teman nanti juga menggali ke diri sendiri. Kira-kira saya tuh di sana itu dapat masukan apa ya, dapat insight apa ya. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dari hal yang saya miliki itu saya bisa berkontribusi apa ya. Nah, itu kan sesuatu hal yang bisa diceritakan. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, apa itu antologi? Nah, tadi saya berikan tersirat kalau ini untuk pengertiannya. Jadi itu kalau untuk antologi itu adalah sebuah kumpulan tulisan dari beberapa penulis. Jadi posisikan teman-teman semuanya selesai KKN ini adalah seorang penulis ya. Dan sudah memilih untuk menulis buku, jadi teman-teman fokus untuk nanti bercerita gitu ya. Nah, nanti masing-masing dari teman-teman itu bercerita, ceritanya seperti yang teman-teman alami selama KKN dengan catatan tidak menyebutkan kata-kata KKN. Jadi teman-teman fokus terhadap hal yang teman-teman lakukan, kontribusi yang teman-teman berikan, solusi yang teman-teman tawarkan. Supaya apa? Supaya pembaca nanti ketika membaca cerita teman-teman itu mendapatkan hal baru. Oh, kalau saya pergi ke desa yang disebut Indonesia kecil itu tuh nanti seperti ini loh. Nah, itu yang akan teman-teman berikan kepada pembaca. Gitu ya. Ya, namanya antologi itu bisa berupa cerita pendek ya. Cerita pendek, kemudian esai juga bisa, puisi ataupun pengalaman hidup. Nah, nanti kita buat menjadi sebuah cerpen atau cerita pendek. Nanti kita bukukan jadi satu, begitu. Nah, ini contohnya ya, saya memberikan sebuah contoh tapi masih ada tulisan KKN-nya. Nanti kita maksimalkan tidak ada kata-kata KKN ya. Kalau untuk aturan terbit ISBN gitu Pak Isyam dan teman-teman panitia lainnya sebetulnya asal judulnya tidak ada kata-kata KKN biasanya aman karena untuk isinya itu tidak terlalu dibaca detail. Tapi nanti saya akan coba teman-teman semuanya kita sama-sama ya satu mindset bahwa kita tidak menuliskan kata-kata KKN di dalamnya. Kenapa? Kenapa Bu Vivin? Kenapa nggak boleh ada kata-kata KKN? Karena kalau ada kata-kata KKN itu mempersempit jangkauan. Ya, karena kalau KKN itu membuat buku yang teman-teman tulis bareng-bareng nanti hanya diperuntukkan untuk mahasiswa aja. Nah, padahal kalau untuk buku ber-ISBN, harapan dari Perpusnas nih ya, buku teman-teman
tentu nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang umum, bisa anak SMA, bisa traveler gitu ya, yang pengen ke Kendari mengunjungi salah satu desa gitu, nanti bisa baca dari situ gitu. Dan sekali lagi kita nanti akan membuatnya menggunakan AI, yang AI-nya saya yakin pasti teman-teman ada lah yang udah pernah pakai gitu ya. Nah, itu nanti kita akan sama-sama, jadi kita akan bikinnya sama-sama gitu. Nah, teman-teman yang perlu dicatat, ya saya harapkan teman-teman juga melakukannya, bahwa buku antologi ini akan jauh lebih powerful, akan jauh lebih informatif kalau teman-teman juga punya dokumentasi. Gitu. Nah, ini teman-teman selama di sana foto-foto nggak? Kalau ada outcome-nya video dokumenter, ya tadi kan disampaikan ada video juga, ada konten juga, harusnya ada foto ya. Ada nggak teman-teman? Ya nanti lebih bagus lagi ditambahkan fotonya. Ada kan? Ya, ada. Kemudian, nah, tujuannya antologi ini apa sih? Supaya bukunya terbit di ISBN, teman-teman harus ada sesuatu, harus ada pelajaran. Jadi teman-teman harus menceritakan hal-hal yang berfokus pada yang pertama, munculkan konflik. Jadi permasalahan apa sih yang teman-teman dapatkan di sana? Oh, anak-anaknya masih buta huruf bahasa Arab misalkan. Atau anak-anaknya masih belum mengerti cara belajar misalkan. Atau di desa sana belum punya posko. Nah, teman-teman nih para KKN yang ke sana nih bikinin posko. Nah, itu kan sebuah permasalahan. Meskipun menurut teman-teman permasalahannya itu kecil, tapi enggak, teman-teman. Yang kecil itu sebenarnya sangat berarti bagi mereka di sana. Gitu ya. Nah, dari situ nanti teman-teman menceritakan dan menjadikan sebuah inspirasi bagi pembaca. Gitu. Ya. Nah, satu hal teman-teman, jadikan bahwa karya buku ini bukan semata-mata tugas, tapi teman-teman bisa memiliki karya yang akan dinikmati oleh orang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, yang bisa bahasa Indonesia ya tentunya. Gitu. Jadi kalau konsepnya di agama Islam ya, ini akan menjadi sebuah amal jariah yang tidak akan pernah terputus. Jadi saya sampaikan ini sama teman-teman di awal supaya teman-teman tidak merasa terbeban dan tidak hanya berdasarkan butuh nilai. Tapi ada tanda kutip nilai lain atau value yang akan teman-teman dapatkan lebih dari sekedar nilai yang akan tercantum di nilai ya di hasil ujian teman-teman, nggak cuman itu gitu. Dan sekali lagi jangan khawatir ya teman-teman, apapun kesulitannya teman-teman saya persilakan untuk bertanya gitu ya di grup. Kalau misalkan di grup saya selalu respon 1-2 hari gitu, teman-teman boleh japri silahkan, karena saya juga masuk di dalam grup ya. Kenapa saya seambis ini juga ya, saya pengen ambil peran lah, ini kan bagian dari amal jariah saya juga ya sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi. Jadi indikator saya adalah saya juga membantu teman-teman untuk menjadi seseorang yang bermanfaat gitu ya. Jadi saya persilahkan gitu. Nah, ini tadi ya, ini lebih dalam lagi manfaat dari buku antologi karena teman-teman akan menceritakan pengalaman masing-masing ya. Dari pengalaman teman-teman itu nanti akan menjadi sebuah informasi. Makanya informasinya ini akan semakin kuat kalau ada foto-fotonya. Nanti foto-fotonya dimasukkan di tulisan teman-teman. Selain itu juga akan nambah halaman teman-teman ya. Jadi salah satu trik seorang penulis biar bukunya tebel adalah ditambahin dokumentasi. Nanti akan saya berikan contohnya. Oke, kemudian meningkatkan kemampuan menulis ya, barangkali ada sekian mahasiswa yang dapat tugas ini ternyata punya keterampilan menulis, ya kenapa tidak ya. Seperti yang teman-teman tahu ya, penulis itu juga salah satu profesi yang cukup menjanjikan gitu ya, apalagi kalau bukunya bisa meledak di pasaran ya, teman-teman satu karya buku bisa untuk beli rumah gitu ya. Ya, jadi untuk alasan lain ya menginspirasi, kemudian memberikan kontribusi terhadap perguruan tinggi tentunya ya. Karena kalau ada mahasiswa, ada dosen-dosen gitu ya, ada anggota dari sivitas akademik yang punya karya hingga terbit ISBN. Kalau buku tuh poinnya adalah terbit ISBN itu adalah sebuah hal yang membanggakan bagi lembaga juga gitu. Dan
Teman-teman tentunya juga akan bangga kan punya karya buku gitu ya. Nanti bisa diceritakan ke orang tua, saudara, karena masih jarang-jarang nih di Indonesia ini anak muda yang punya karya buku gitu. Dan bahkan mungkin dosen pun juga masih belum banyak ya terbit di ISBN. Nah, ini yang saya sampaikan tadi teman-teman. Dalam sebuah antologi, dalam sebuah nulis buku itu hampir mirip ketika kita bikin laporan. Cuman bedanya kalau untuk buku tuh kita tidak kaku, kita boleh pakai bahasa yang casual, bahasa yang enak dibaca oleh pembaca gitu loh ya. Jadi tetap harus ada pendahuluan, kemudian ada masalahnya gitu ya. Masalahnya ini nanti diurai seperti apa di dalamnya. Kemudian ada proses penyelesaiannya seperti apa. Nah, karena ada proses penyelesaiannya, nanti kita juga akan berikan solusi. Supaya apa? Supaya solusi yang kita berikan itu, yang kita ceritakan akan menjadi sebuah refleksi, hikmah, dan bernilai manfaat bagi pembaca gitu. Makanya tadi saya pancing nih dari teman-teman, kira-kira ada hal unik apa yang teman-teman dapatkan gitu di sana. Karena itu barangkali bisa jadi satu poin untuk dijadikan judul, kata kunci judul gitu. Selanjutnya, nah AI, kita akan menggunakan AI teman-teman, dan bahkan mungkin kalau teman-teman sudah sangat familiar dengan ChatGPT sama plagiarism checker, itu teman-teman hari ini aja udah bisa kelar gitu. Jadi kalau misalkan ada hari ini yang sudah kelar, PR-nya teman-teman adalah membaca ulang supaya tidak ada kata-kata KKN-nya, kemudian barangkali menambahkan tulisan yang belum mencapai target, nanti akan saya berikan minimal kata ya, gitu. Kemudian baru cek plagiarism checker. Ini kalau teman-teman pakai kata kunci yang benar, yang pas, itu plagiarism checkernya itu 0%. Gitu. Jadi AI ini amat sangat membantu ya teman-teman. Jadi AI ini akan membantu kita untuk mengurai kisahnya sesuai instruksi yang kita berikan, tapi untuk inti idenya ya akan didapatkan oleh masing-masing mahasiswa yang menjalani ya, gitu. Coba di sini angkat tangan yang belum pernah pakai ChatGPT, boleh? Saya mau cek dulu deh. Adakah yang belum pernah sama sekali pakai ChatGPT? Nah, udah semua ya, nggak ada yang angkat tangan. Atau saya balik aja deh pertanyaannya. Siapa di sini yang udah pernah pakai ChatGPT untuk ngerjain tugas, untuk jawab soal, untuk curhat barangkali? Ada nggak? Hadir Kak, hadir Kak. Hadir, hadir Kak. Coba teman-teman raise hand yang pakai ChatGPT untuk ngerjain tugas, untuk curhat. Mana semuanya pakai nih Mbak Ika. Kemudian Mas Muhammad Izar, Mas Syarif, Mbak Novita. Mas, ini Mbak Thomas ya. Atas Kak Andi Aulia, Kak Fatimah, Kak Nur Fadil, Kak Intan, Kak Aura, Kak Ayu, Kak Pinkan, Kak Taufik, hampir semuanya. Kak Ulfa, Kak Arina. Berarti sudah familiar ya. Nanti tinggal kita gimana caranya menginstruksikan. Kak Ayu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Coba saya mau survei dulu nih. Ada nggak 50% dari teman-teman yang gunakan ChatGPT? Angkat tangannya terus ya semuanya ya. Tahan dulu ya. Kak Dewi, Kak Evinda, Kak Ulfa, Kak Alia, Kak Fitriani, Kak Ika, Iyo, Kak Asrin, Kak Dita, Kak Risma, Kak Elsa, Kak Dina, Kak Isnaini, Kak Cahyati, Kak Arwan, Kak Taufik. Ini saya sapa semua sampai 200 nggak apa-apa nih. Kak Serlin, Nak Serlian, Nak Kak Ulfi, Kak Aswan, Kak Afifatul, Kak Puput, Kak Musdalifa, Kak Laili,
Kak Erlika, Kak Hamdan, Kak Jihan. Nah ini ya sekalian absen ya teman-teman ya. Kak Justin, Kak Rina, Kak Syarifah, Kak Miftahul, Kak Alvin, Kak Alda. Oke, teman-teman dinonaktifkan ya, ini jadi coret-coret nih ya. Di layarnya jadi tercoret-coret. Oke, Kak Nining, Kak Winda. Oke, ada lagi? Siapakah di antara teman-teman yang sudah pernah menggunakan ChatGPT untuk apapun, untuk kerjain tugas, untuk bertanya, untuk curhat barangkali? Kak Rahmat, Kak Nur Ain, Kak Rizwan, Kak Indah, Kak Nita, Kak Purnama, Kak Syarif, Kak Siska, Kak Asrianti, Kak Hasanah, Kak Umi. Oke, kalau semuanya berarti semakin mudah nanti kita dalam menyelesaikan tugas bikin buku ini. Kak Neha, Kak Marwah, Kak Cahyani. Oke, oke. Ayo masih lanjut nggak nih? Masih ada lagi nggak nih? Saya sapa-sapa nih. Kak Resya. Ayo, yang lain masih ada nggak? Kak Nur Aini, Kak Wahyu, Kak Divya, Kak Hari, Kak Rusmiawati. Ipat. Oke. Kak Anggun, Kak Hikmah, udah ya? Kak Baria, Kak Hidayah, Kak Sukma, Kak Putri, Kak Tiwi, Kak Reski, Kak Rizka. Ayo, terus bertambah. Kak Hayatun, Kak Nurman, Kak Hawani. Oke, lanjut ya. Lanjut, saya mau absen nih teman-teman yang sudah pernah pakai ChatGPT. Kak Waode. Oke, Kak Andi, Kak Rifdal, Kak Siti, Kak Reza, Kak Ika, Kak Siti, Suaranya anjir. Apa itu? Kak Udi, Kak Ain. Iya. Iya apa? Kau perwakilan? Udah perwakilan Tolong di semuanya. mute, Salman. Iya, Cok. Boleh di mute dulu Boleh di teman-teman. mute. Absen aja. Tidak ada Mana perwakilan yang ya. Jadi teman-teman silakan absen sendiri masing-masing. komprehensif apa itu, Cok? Waduh, halo Salman. Mana sih hostnya? Itu matkul komprehensif apa, Kak? Salman. Apakah yang lebih tahu? Oh, Salman tuh pel mikmu. Itu juga komprehensif ada nih ikuti apa? Halo Host Salman. mana hostnya? Saya nggak bisa. Oke, udah kondusif nih kayaknya Mbak Mutia nih. Oke, lanjut. Kak Andi, Kak Lina, atau siapa lagi nih yang mau absen? Kak Widya, oke.
Lanjut, yang sudah pernah pakai ChatGPT, saya mau absen dulu. Kak Afifah, Kak Aldia, Kak Nurain, Kak Fadil, Kak Alicia, Kak Kadam, Kak Ara, Kak Melsa, Kak Latifatul. Oke, Kak Jumi, Kak Melsa, Kak Tiwi. Oke. Masih banyak juga nih yang belum absen ya. Kak Mulan Suci, Kak Syahraini, Kak Winda, Kak Ahmad, Kak Nur Fadilal, Kak Khofifah, Kak Rian, Kak Indah, Kak Hari. Oke, oke, oke. Ya, oke. Oke, saya rasa cukup ya. Seharusnya kalau dari hasil absensi saya tadi, lebih dari 50% teman-teman sudah pakai ChatGPT. Karena apa? Kalau teman-teman sudah pernah akses, ini akan semakin memudahkan teman-teman nanti untuk membuat buku ini. Gitu ya. Saya share screen lagi. Nah, ini tadi ya. Jadi saya sampaikan ulang teman-teman di slide-nya. Yang disebut sebagai buku antologi yang bagus adalah kalau teman-teman bisa membuat sebuah ceritanya menarik. Menariknya itu apa? Ya kalau ada sebuah permasalahan yang teman-teman selesaikan dan teman-teman bisa memberikan hikmah. Intinya seperti itu. Tapi nanti bagaimana cara nulisnya nanti saya ajarin sedetail-detailnya. Kemudian bisa ditambahkan dokumentasi dan yang terakhir ya harus ada pesan yang disampaikan. Nah, kriterianya seperti apa bukunya ini nanti? Yang pertama harus relevan. Ceritanya nggak boleh ngarang ngalor ngidul ya. Tidak boleh. Jadi benar-benar harus ada kaitannya dengan KKN. Jadi di sana tuh teman-teman itu ngapain itu diceritakan malah boleh. Jadi tidak boleh ngarang bebas gitu ya. Kemudian menarik dan inspiratif. Dan terakhir adalah memiliki keberagaman cerita. Itu sudah pasti, kalau beragam tuh udah pasti. Karena masing-masing teman-teman pasti akan memiliki cerita, memiliki pengalaman yang berbeda, nggak mungkin sama, gitu ya. Mindset satu lagi yang perlu teman-teman tanamkan ke diri sendiri adalah membuat buku antologi itu mudah. Karena apa? Kita bikinnya bareng-bareng. Karena apa? Kita mengalaminya, gitu ya. Jadi buku antologi itu kayak teman-teman bercerita, gitu. Ya, menceritakan apa? Pengalaman, gitu. Nah, karena ini kita sudah sepakat bahwa yang diceritakan adalah pengalaman KKN, berarti temanya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, tapi nanti kita kemas ya. Nanti akan saya bantu dalam memilihkan judul. Oke? Nah, ini salah satu contoh ya, contoh-contoh judul yang bisa teman-teman gunakan ya. Langkah pengabdian di bumi Nusantara. Kisah dari tanah pengabdian. Merajut asa di desa. Di desa mana? Sebutkan. Kemudian cahaya di pelosok negeri, kisah inspiratif dari pelosok desa, itu juga bisa. Kemudian tantangan di ujung harapan, itu juga bisa. Gitu ya. Nanti sekumpulan cerita inspiratif selama di desa, itu juga bisa seperti itu. Oke, kalau untuk teorinya sesimpel ini, teman-teman. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum nanti saya ajak untuk prakteknya? Silakan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mutia kali ya. Silakan Mbak Mutia untuk dikoordinir. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Kepada adik-adik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa, langsung raise hand. Berarti di lower hand dulu karena semuanya tadi hampir Iya, iya, iya. Di raise hand.
Iya, saya lupa kan minta resen semua tadi yang Gini nih, kalau kayaknya asiknya ini Mbak kalau bertatap muka lagi. iya. Oke, Oke. dikasih turun dulu tangan-tangannya. Oke, kepada adik-adik mungkin ada yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa. Narasumber kita ini, oh oke ada Afifatul Hamidah. Ya silakan diaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam karena laptop saya agak gangguan di on camnya. Saya sudah coba untuk nyalakan tapi nggak bisa. Eh, oke, langsung saja kepada Ibu pemateri, Bu Vivin. Kalau masih ingat saya, Bu, saya pernah Ibu kasih buku waktu Ibu datang ke UIN Kendari. Iya, judulnya Oh, iya. Menggenggam Akhirat. Judulnya bukunya Mengejar Akhirat Menggenggam Dunia, Bu. Ya, Masya Allah. Halo Mbak, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik, Bu. Oke, langsung ke pertanyaan ya, Bu Vivin. Ya, silakan. Pertanyaan saya tadi kan Ibu sampaikan bahwa alangkah lebih baik ketika membuat cerita atau mengarang cerita, bagusnya ketika cerita tersebut itu menceritakan tentang pengalaman kami sebagai pelaku daripada mahasiswa yang ber-KKN. Nah, kemudian apakah eh, boleh ketika saya atau membuat cerita bukan dari pengalaman, Bu, tapi lebih ke terinspirasi daripada tokoh masyarakat yang ada di desa tempatku KKN begitu. Namun eh coba terinspirasi saja dari tokohnya, Bu, tapi alur ceritanya saya karang sendiri begitu, Bu. Bagaimana tanggapannya? Sekian. Baik, terima kasih untuk Mbak Viva atas pertanyaannya. Jadi begini Mbak, buku antologi itu boleh mengambil sudut pandang manapun, mau diri sendiri maupun orang lain. Jadi misalkan mau menceritakan tentang perasaan diri kita, pengalaman yang kita dapatkan, atau boleh ketika di sana saya bertemu dengan seorang tokoh. Seorang tokoh ini tokoh yang sangat diidolakan itu juga boleh. Jadi yang disebut dengan permasalahan itu tidak melulu masalah ya, tidak melulu tentang hal negatif, tapi tentang hal positif, yaitu hal unik yang teman-teman ceritakan di sana. Oke, sehingga dari cerita teman-teman itu nanti akan muncul hikmah apa yang bisa didapatkan oleh pembaca. Dan itu sudah cukup menjadi salah satu syarat buku antologi ya, salah satu tulisan di buku antologi yang bagus. Jadi tidak apa-apa ya, hanya saja untuk ukuran mengarang jangan terlalu jauh ya. Jadi boleh misalkan namanya disamarkan boleh, karena kan kalau kita menyebut sebuah tokoh itu kan sebaiknya kita izin dulu ya. Tapi kalaupun disamarkan itu tidak apa-apa. Jadi sebut saja beliau Pak siapa, itu disamarkan nggak apa-apa gitu. Jadi harapannya adalah semakin real yang kita ceritakan akan semakin terinspirasi juga yang baca. Jadi bukan hal-hal yang memang kita karang, karena kan bukan novel ya, ini antologi gitu. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya Mbak Afifa, dari pertanyaannya Mbak Afifa semuanya? Ya, ya Bu, cukup. Kemudian Ada yang boleh belum bertanya tanya lagi, kok? Bu? Silakan. Oke, terima kasih banyak, Bu Vivian. Kemudian, Oke. Ibu, Kemudian, apakah ada kata-kata atau hal yang perlu kita teliti dalam kita membuat atau mengarang sebuah cerita begitu, Bu? oke. Ya, karena ini buku antologi ya, teman-teman, yang diharapkan bisa tembus ISBN,
tidak ada kata-kata yang spesifik selain jangan menyebutkan ada kata-kata KKN. Itu aja sebetulnya. Ya. Jadi teman-teman fokus pada sebuah tokoh yang teman-teman temui, misalkan kalau mau menceritakan tokoh ya. Jadi tidak menyebutkan KKN. KKN bisa diganti dengan waktu saya berkunjung di sana dan menginap di sebuah rumah. Nah, tidak ada kata-kata KKN gitu. Karena sebetulnya teman-teman kalau untuk ESBN itu tidak sulit, asalkan kita judulnya tidak menyebutkan KKN, itu dalamnya itu tidak terlalu dicek detail, seharusnya ya, gitu. Tapi akan jauh lebih aman biar tidak terkendala, teman-teman untuk tulisan di dalamnya juga sama. Nah, kemudian yang tidak boleh adalah typo, ya. Kalaupun ada typo, sebetulnya nanti tetap bisa terbit, tapi nanti akan jadi sebuah catatan ke teman-teman sendiri, gitu. Makanya saya harapkan tidak ada typo. Kemudian teman-teman kalaupun mengangkat sebuah tokoh tertentu itu izin dulu, boleh atau enggak. Kalau boleh ya aman, kalau enggak ya teman-teman samarkan gitu ya, diganti aja namanya, itu malah nggak apa-apa. Kemudian itu aja sih kayaknya KKN. Tapi kalau untuk cerita secara umum itu sebetulnya kalau tidak terikat dengan kampus, kalau untuk menulis cerita aja itu bebas. Karena tulisan kita adalah tanggung jawab kita. Saya pernah nulis buku yang typo sampai sekarang gitu. Dan itu baru diketemukan ketika sudah beredar. Nah, tapi ternyata bisa terbit juga, ISBN juga gitu. Nah, artinya adalah sebetulnya untuk syarat terbit itu adalah yang penting judulnya oke, halamannya memenuhi syarat, itu udah cukup. Ya. Soal isi itu jadi tanggung jawab kita nanti akhirnya. Jadi typo itu akan jadi masukan buat saya nanti kalau saya mau menerbitkan lagi berulang, nanti saya perbaiki. Gitu sih, Mbak. Jadi harapan saya menyampaikan ini supaya teman-teman tidak takut dulu untuk bikin tulisan gitu loh, untuk nulis gitu loh. Jadi targetnya adalah teman-teman punya karya antologi bareng-bareng gitu, Mbak Afi. Semoga cukup menjawab ya. Oke, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Di sini ada Ayu Rizky Nur Latifah, ya. Ayu, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, Ibu, saya ingin bertanya terkait pembuatan buku. Kemarin waktu membuat buku, sebenarnya kami di posko saya itu teman-teman semua sudah merencanakan untuk membuat antologi. Jadi setiap orang itu sudah mempunyai ceritanya masing-masing. Nah, untuk ceritanya kami itu, kami merencanakan bahwa satu tema yang sama, namun ceritanya berbeda-beda, begitu Ibu. Nah, yang sebenarnya yang menjadi kendala di sini adalah bagaimana sih, atau tips, mungkin ada tips dari Ibu sendiri, bagaimana untuk menentukan satu judul dari berbagai macam cerita dari antologi. Tentunya setiap cerita dari antologi yang ada dalam buku itu kan pasti punya judul babnya masing-masing kan, Bu? Nah, bagaimana kita bisa mencanangkan satu judul yang itu sudah merepresentasikan seluruh judul-judul dari antologi yang sudah kami ciptakan gitu dari kelompok kami, begitu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih Ayu. Oke, Mbak Ayu, teman-teman nulisnya berapa kata? Udah berapa kata? Masing-masing. Bagaimana Ibu? Udah berapa kata? Dapat berapa kata? Berapa lembar apa? Berapa kata? Berapa kata? Kan ada tuh kata. Atau lembar deh, nggak apa-apa. Berapa lembar? Udah berapa lembar masing-masing? Kalau dari kami itu sebenarnya kami membuat target sendiri. Jadi setiap orang minimal membuat cerita sebanyak minimal 5 halaman. 5 lembar. 5 halaman. Ya. 5 Jadi lembar. Jadi semuanya terserah mau membuat cerita seperti apa, namun ceritanya kami itu memiliki tema yang sama dan untuk ceritanya itu terinspirasi dari pengalaman saat di KKN gitu. Oke, udah bagus sih sebetulnya. Dan selangkah lebih maju, itu nulis sendiri atau dibantu pakai AI? Kalau dari saya sebenarnya buat sendiri untuk ceritanya, cuman kan namanya kita menulis terkadang ada beberapa kata yang atau ideas,
Jadi saya menggunakan GPT tentunya juga untuk GPT ya, menambah. Ya. untuk menambah hasanah. Dan itu tidak apa-apa, itu dibolehkan, itu legal ya. Ntar ya anak saya biasalah kalau mama malam-malam kerja, anaknya caper. Jadi itu enggak apa-apa. Teman-teman bagus banget ya yang sudah secara mandiri itu udah mencoba menulis tuh bagus banget, dan memang menulis tuh sebebas itu teman-teman. Jadi nggak apa-apa mau ditulis sendiri, mau ditambahkan ChatGPT nggak apa-apa, yang penting nanti cek plagiarismnya kalau bisa 0 gitu. Saya udah nyoba sih hari ini, tadi saya coba bikin satu cerpen dan saya cek plagiarismnya itu 0, padahal saya pakai ChatGPT gitu. Nah, untuk tipsnya bagaimana menentukan satu judul dari berbagai cerita, tipsnya adalah ya tinggal dibedain aja judulnya, sesimpel itu teman-teman. Kan pasti kan setiap orang punya satu keunikan, nah itu aja. Uniknya itu diangkat ya untuk menjadi judul. Kalau teman-teman buntu, minta saran sama ChatGPT. Dan itu boleh, saya juga melakukan hal yang sama. Dan ChatGPT itu memang secanggih itu. Jadi ngasih saran sama kita tuh memang secanggih itu. Ya, jadi kalau teman-teman udah di level udah nulis, ya, udah nulis, nanti tinggal sesuaikan dengan jumlah target kata, ya. Nanti saya targetkan masing-masing teman-teman bikin 5.000 kata. Bisa kok, bisa. Kalau pakai ChatGPT apalagi, ya, bisa, ya. Kemudian udah sih, kayaknya itu aja, menentukan judul ya berarti teman-teman ambil keunikannya, nanti itu diangkat sebagai judul. Gimana Mbak Ayu? Cukup menjawabkah? Atau teman-teman mau coba praktek pakai ChatGPT barangkali? Sudah cukup menjawab pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Mbak Ayu. Oh iya nih Mbak Vivin, ada yang bertanya lewat chat, minta dibantu moderator karena mikrofonnya bermasalah. Di sini dia bertanya dari Wahyu Dias Ramadan, berhubungan dengan hal-hal yang tidak boleh disebutkan dalam pembuatan buku untuk nama desa, apakah perlu disamarkan atau boleh dicantumkan Ibu? Oke, baik. Kalau saya tergantung izin permit dari desa tersebut, ya. Jadi ini terkait sebetulnya dengan hubungan antar manusia gitu ya. Karena kalaupun dia nggak terima atau tidak diperbolehkan itu biasanya akan menuntut. Nah, kita menghindari itunya di awal. Jadi kalau biasanya kalau teman-teman udah KKN di sana itu malah nggak apa-apa ya, asalkan kita tidak menceritakan yang hal-hal yang merugikan desa tersebut. Atau kalau lo boleh bagus lagi setelah selesai menulis ini ya, ini Kak Wahyu ya, Kak Wahyu boleh kirimkan ke salah satu perangkat desa di sana atau siapa yang bertanggung jawab di sana, sampaikan, Bapak Ibu saya izin ya, saya akan menceritakan desa ini tulisan saya, kira-kira adakah yang perlu dirubah sebelum nanti terbit, itu lebih bagus lagi gitu. Kalau saya dulu pengalaman bikin buku antologi bersama dosen-dosen seluruh Indonesia yang tergabung di Inspiring Lecturer. Jadi dulu saya pernah ikut program dosen inspiratif dari PT Paragon, ya kita sebutkan mereknya PT Paragon gitu. Karena PT Paragon berkenan, karena itu bagian dari promo ya. Nah, asalkan tidak disebutkan di cover. Bukan PT Paragonnya yang nggak boleh, tapi yang nggak bolehin adalah Perpusnas. Jadi Perpusnas itu memang melarang kita sebut merek, ya karena itu akan mempersempit. Dikhawatirkan akan menjadikan orang yang mau mengkonsumsi buku atau baca buku itu adalah kalangan dari Paragon aja, padahal kan enggak gitu. Tapi di dalam-dalamnya itu boleh sebutkan Paragon, boleh sebutkan Jakarta, desanya boleh. Gitu Kak Wahyu. Ya, oke. Sepertinya Kak Wahyu paham ya. Ada apa Wahyu Dias. Kemudian ada dari Khadam, Posko 23. Iya, Khadam. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Iya, saya Bu. Iya. Di sini saya ingin bertanya Bu terkait kepenulisan kelompok. Nah, yang ingin saya tanyakan kan kalau biasanya itu kalau menulis buku yang saya tahu saya itu
mengeditnya itu kan di akhir. Kalau untuk Mm-mm. kelompok, apakah mengeditnya diakhiri juga atau bagusnya ketika kita dapat sedikit-sedikit edit atau nanti diakhirkan saja untuk pengeditan tulisannya, Bu? Oke. Baik, ini Kak siapa tadi? Kak Khadam ya? Iya, Bu. Ini rawan ini Mbak karena kodamnya pakai kodam. Saya tuh juga nahan ketawa karena pakai figur Keren AI. tawa, keren avatar. Avatarnya keren banget. Oke, jadi Kak Hadam yang pakai kodam ya, avatar kodam. Jadi kalau untuk KKN-nya kan memang kelompok. Cuman tugas menulis ini kan individu, ya kan? Jadi tanggung jawab edit adalah tanggung jawab individu termasuk menulisnya, gitu ya. Meskipun teman-teman semuanya melakukan hal yang sama, tapi saya yakin punya perspektif tersendiri dan pengalaman berkesan tersendiri, gitu ya. Nah, terkait dengan kapan ngeditnya, setelah udah kelar aja, setelah udah selesai 5.000 kata, setelah teman-teman bikin ceritanya sampai ke kesimpulan, ke hikmah, ke nilai apa yang teman-teman dapatkan gitu ya, itu sudah posting artinya ya sudah, terus teman-teman cek, oh ada kata-kata KKN lagi nggak ya, kalau ada berarti diganti gitu, diganti dengan saat saya melakukan kunjungan di desa mana, saat saya melakukan perjalanan dan menginap selama 45 hari di mana gitu aja diganti seperti itu. Itu aja, ngeditnya di akhir, jangan dikit-dikit diedit, capek nanti ya. Editnya di terakhir aja. Oke, baik. Bagaimana Kadam? Dipahami ya? Ya, Kak, paham-paham. Ya, oke. Terima kasih Adam. Masih nerima lagi nih Mbak Vivin. Masih dong. Oke. Ayo. Ayo silakan adik-adik mahasiswa apabila ada unek-uneknya, tidak apa-apa disampaikan atau masih ada yang janggal mungkin atau yang masih penasaran, ih saya ini mau mulai dari mana, seperti itu enggak apa-apa, Ibu Vivin sangat welcome. Oke, di sini ada Nining underscore 40. Halo Nining, aduh saya kayak penyiar radio. Halo Ya Nining, Kak. ya silakan apabila ada yang ingin Oke. disampaikan. Oke. Halo Kak Vivin. Halo. Oke, jadi saya dan teman-teman seposko sudah buat cerita, sudah punya draft juga. Dan untuk pertanyaan saya sudah buat cerita dan di cerita itu sudah relate dengan beberapa kegiatan yang kami lakukan di desa tempat kami ber-KKN. Namun di beberapa part cerita yang saya buat ini saya masukkan cerita fiksi, tapi masih relate dengan kondisi dan juga suasana yang ada di tempat KKN saya. Kira-kira itu bagaimana, Kak? Mungkin saya bisa Boleh. bagikan contoh tulisan saya di sini, Kak, biar bisa Boleh, dilihat. boleh. Boleh? Boleh. Oke. Share aja. Oke. Wait, Kak. Silahkan di share screen aja. Saya izin ke host untuk bisa Ya, kasih. silakan di share screen. Sudah terlihat, Kak? Oke, sudah. Aduh, angin rindu di senja Wakatobi. Masya Allah. Saya tertarik nih jadi pengen baca nih. Wakatobi Iya, loh. silakan. Bagus kok. Di-scroll, Mbak. Yang bagian fiksinya itu ada di part sini. Oke. Ada saya masukkan karakter baru. Namanya saya samarkan menjadi biru. Duh, keren banget. Lanjut. Ya, Oke, ini bagus kok, sampai. Mbak. Bagus banget ini. Tapi ini kayaknya ChatGPT nggak sih? Atau Yang bikin sendiri? dibawa-bawa itu yang fiksi. Yang pasti Kolaborasi ChatGPT. sama GPT. Ya, yang penting nanti dicek plagiarismnya, nggak boleh Oke, lebih Kak. dari 5 ya. Ini masih Oke, 1.000 Kak. kakak ya. Nanti minimal 5.000 ya. Oh, Ya, nggak Kak, ini minimal deh, masih maksimal sekitar 4.000 1.000. sampai 5.000 kata.
Oke, Kak. Thank you. Halo Mbak Vivin. Oh, sepertinya ada gangguan sedikit. Ada trouble karena tadi disampaikan di Jogja sedang hujan dan takutnya nanti mati lampu. Saya hubungi dulu ya adik-adik, diharapkan stay di Zoom. Baik, Bu. Oke, baik adik-adik sekalian, saya sudah menghubungi Mbak Vivin. Seperti yang kita duga sama-sama bahwasannya di sana sedang mati lampu, jadi sementara untuk dikonek ulang. Dan kepada adik-adik mahasiswa diharapkan keaktifannya lagi tidak apa-apa karena Mbak Vivinnya ini sangat welcome. Jadi kalau ada mungkin yang dirasa kayak saya takut bertanya nanti saya diketawai sama teman-temanku yang lain, tidak apa-apa Ji. Kan kita sama-sama sharing ilmu. Jadi lebih aktif lagi dalam bertanya karena materi yang di seri 1 dan seri 2 itu berbeda, jadi sangat rugi apabila di setiap serinya itu adik-adik tidak bertanya. Kemudian diharapkan untuk selalu mengikuti setiap serinya karena kelewatan saja satu series, adik-adik pasti akan kesulitan dalam menulis. Dan juga diharapkan untuk mengisi sambil menunggu Mbak Vivin, boleh untuk mengisi daftar hadir ya adik-adik, silahkan diisi dulu. Link daftar hadirnya Mbak Mutia udah dikirim di chat ya? Iya, sudah Pak. Oke, Ya, thank you. sambil menunggu Mbak Vivin, silahkan untuk mengisi daftar hadir. Oke, baik. Sambil menunggu juga, sambil ngisi, kita juga bisa sharing bersama nih. Kenapa kemudian nggak boleh menggunakan kata KKN, nggak boleh menggunakan kata pengabdian? Itu karena ISBN menganggap bahwa itu ruang buku tersebut berarti hanya dipakai untuk ruang lingkup sendiri sehingga tidak terbit ISBN. Pak, kenapa harus pakai ISBN? Kenapa nggak usah pakai ISBN langsung cetak aja?
Kalau dicetak tanpa ada ISBN-nya itu tidak berdampak pada institusi. Rugi dong, negara keluarkan anggaran tapi tidak ada feedback-nya buat institusi. Terus biasanya dia bertanya, Pak, gimana nanti cetaknya, dibiayain nggak? Diongkosin lagi enggak? Biaya cetak bagi yang keluar ISBN-nya, ISBN itu ditanggung sepenuhnya oleh LP2M. Tidak usah khawatir, kita sudah siapkan anggarannya. Terus pertanyaannya kemudian adalah, pastikan dalam satu buku itu semua Anda berperan untuk menulis. Karena meskipun tugas kelompok, kalau bukunya sudah jadi, ternyata nama Anda tidak masuk dalam satu penulis, itu tandanya Anda tidak berkontribusi. Anda tidak berkontribusi berarti Anda tidak mengerjakan output KKN-nya. Itu jadi catatan. Berikutnya adalah, saya sangat menyarankan teman-teman bikin pertemuan dengan anggota poskonya. Entah itu online maupun offline untuk menindaklanjuti hasil pertemuan kita pada malam hari ini. Itu mungkin yang perlu ditanggapi. Berikutnya, jika ada pertanyaan terkait dengan proses ini, silahkan bertanya, nanti saya menanggapi. Misalkan tadi, Pak, bolehkah kemudian mencantumkan nama desa? Saran saya, jika tidak mengeksplor positif dari desa tersebut, tidak usah tulis nama desanya, disamarkan aja. Nah, itu bagus. Kenapa? Contoh misalkan yang KKN Desa Penari kan, yang novel itu. Itu kan jadi orang penasaran, di mana sih si penari ini? Mencoba menebak-nebak lokasinya dengan ilustrasi yang ditampilkan dalam novel itu yang kemudian difilmkan. Berikutnya adalah boleh nggak nulis tokoh? Boleh banget, tapi di dalamnya itu multi perspektif. Ada melihatnya sebagai inisiator desa, ada melihatnya sebagai sosok apa gitu. Yang penting multi perspektif aja. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, boleh nggak kirim ulang nih absennya? Boleh, Syekh Saleh, Pak Saleh, tolong dikirimkan link absennya. Baik, Sambil Pak. nunggu, Kapus. sambil nunggu semua tolong diaktifkan kameranya, tolong on cam mau didokumentasikan. Bisa ya, Syekh? Siap, Pak. Baik, Pak Kapus. Ayo, Monggo diaktifkan untuk dokumentasi akhir pertemuan sesi ini. Kalau memang Mbak Pipin terkendala, kita lanjutkan pembahasannya. Halo. Alhamdulillah. Halo, alhamdulillah. Gelap gulita saya matiin. Nggak usah ditampilin, nggak usah on cam, Mbak, nggak apa-apa. Oke, karena kita menghemat ini ya, teman-teman, menghemat listrik ya. Jadi kita langsung praktek aja kali ya. Jadi kita biar langsung ke substansi. Boleh. Tapi sebelum praktek, izin Mbak, saya ingin memberikan tanggapan. Monggo. Ya, mungkin saya lupa sampaikan bahwa ini adik-adik kita ini sebenarnya per kelompok itu udah punya draftnya. Oke. Terus? Nah, mungkin itu yang kemudian tinggal dikembangkan supaya menjadi buku antologi. Sebenarnya adik-adik kita ini udah punya draftnya, tinggal dieksplor kelemahannya apa, seharusnya kayak gimana gitulah. Boleh. Nah. Jadi saya mohon izin, mungkin kami akan panitia akan membuatkan link Google Drive. Oke. Untuk dikumpul, nanti tak kirimin draftnya. Mungkin sesekali Mbak Pipin bisa membaca, mungkin mengambil contoh untuk dijadikan contoh pada sesi berikutnya. Boleh. Nah, berarti teman-teman sudah bikin ya, karena saya lihat tadi kan udah banyak yang pakai ChatGPT. Terus gaya bahasanya itu memang ada. Jadi gini, ChatGPT itu memang sesempurna itu, teman-teman. Bentar ya, Kak, bentar tolong anakku. Jadi, bahkan ChatGPT itu bisa menceritakan selebih sempurna dari kalau kita bikin sendiri real gitu. Makanya kalau mau pakai ChatGPT itu juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, nanti Pak Syam dan teman-teman panitia buatkan satu Google Drive. Kalau bisa mungkin
satu posko dalam satu Google Drive. Jadi kan itu satu posko biasanya kan ceritanya mirip-mirip ya. Jadi biar sekalian nanti kalau saya menemukan ada kemiripan nanti bisa saya langsung kasih masukan kepada yang bersangkutan gitu ya. Jadi punya draft juga lebih bagus. Nanti kalau mau dikembangkan pakai ChatGPT juga nggak apa-apa. Yang penting nanti cek similarnya gitu, similarity-nya. Similarity-nya gitu. Iya. Oke, thank you Pak Syam. Kalau sudah ya berarti enak banget nih 7 hari ini. Nanti kita tinggal finishing aja ya harusnya ya. Harusnya kita lihat aja nanti. Pokoknya saya malam ini semangat. Lelahnya teman-teman kayaknya terobati dengan jalannya sesi ini, luar biasa antusias teman-teman, mungkin karena narasumbernya yang super welcome kali ya. Oke, Mbak, monggo dilanjut jika masih ada hal yang ingin disampaikan. Iya. Karena tadi udah ada contoh, contohnya itu udah bagus banget. Nah, seperti itu juga nggak apa-apa gitu ya. Saya langsung aja ke mungkin ini lebih kepada teman-teman yang mungkin ada sebagian yang belum pernah pakai ChatGPT gitu ya. Saya sarankan tetap pakai ChatGPT nggak apa-apa teman-teman, meskipun ini masih pro kontra ya di kalangan akademisi. Kok pakai kayak gini nanti jadi nggak 100% real, tapi ini udah perkembangan zaman udah berubah ya. Jadi malah justru kita bisa bagaimana caranya menggunakan AI ini untuk memudahkan kita, untuk meningkatkan kualitas produktivitas kita, tapi inti ceritanya, otak dari ceritanya itu tetap di kita gitu loh teman-teman ya. Nah, ini saya coba share dulu bagaimana kita pakai ChatGPT ya. Nah, cuman 2 aja yang dibutuhkan teman-teman. Yang pertama ChatGPT sama plagiarism checker ya. Nanti teman-teman boleh dilihat ulang ataupun teman-teman boleh screenshot. Kalau biasanya tuh saya tuh antara nyatet di buku sama screenshot sih. Ini untuk nama aplikasinya ya. ChatGPT-nya itu ini chatgpt.com ya. Boleh dicatat, boleh di screenshot. Bagi teman-teman yang belum pernah punya akses ini nanti bisa ya. Bisa buka di ini di alamat ini ChatGPT. Ini udah saya share screen ya. Udah ya. Udah muncul ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti kalau di ChatGPT itu teman-teman seperti login di aplikasi-aplikasi yang lain, nanti akan diminta login via apa gitu ya. Biasanya sih via Gmail gitu ya, via Gmail begitu. Nanti langsung aja ikutin. Nah, ChatGPT itu sesederhana ini, teman-teman. Jadi tergantung bagaimana kita nanti menginstruksikan gitu ya. Nah, ini saya langsung aja ke ini saya tadi juga buatnya dari sini. Nah, ini teman-teman. Tadi ada yang nanya kan, Bu, gimana caranya bikin judul? Teman-teman langsung tulis aja ya. Contoh judul antologi. Kegiatan pengabdian misalkan atau kegiatan masuk desa. Desa di mana gitu. Jadi teman-teman kasih instruksi yang jelas. Nanti dia akan ngasih saran. Dan sarannya itu bagus-bagus teman-teman. Jadi bisa ambil salah satu. Karena ini tadi saya dapat informasi terkait judul KKN ini saya baru update barusan ini saya masih kata kuncinya masih pakai KKN. Tapi teman-teman nanti kalau nggak pakai kata kunci KKN dia juga nggak akan kasih kata-kata KKN dan ini juga tinggal dihapus aja begitu ya. Nah, ini secanggih ini. Jadi kalau teman-teman mau sekarang praktek sekalian juga nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin saya coba kasih simulasi ya. Berikan judul. Jadi kita tuh kalau sama ChatGPT tuh kayak ngobrol sama teman aja ya. Berikan judul. Sebentar saya akan ambil dari beberapa tadi yang penanya ya. Berikan judul buku, tulisan buku, antologi untuk kegiatan
kegiatan pengembangan desa. Program baca tulis Quran. Nah, ini judul yang keren, up to date, dan dengan bahasa casual gitu. Nggak bisa. Nah, kita kirim ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau ini dikasihkan satu aja. Kalau teman-teman minta 10, bilang sama ChatGPT. Berikan 10 judul lagi. Nah, ini. Tuh dikasih tahu sama ChatGPT. Cahaya Quran di desa kita. Titik 2, menebar ilmu menghidupkan hati. Langkah kecil, ayat besar, perjalanan baca tulis Quran di desa. Di desa mana? Nanti sebutkan aja. Mengaji bersama, membangun desa. Kisah di balik program baca tulis Quran. Nah itu teman-teman. Jadi ChatGPT itu semudahkan itu. Nanti kita tinggal pilih aja. Teman-teman juga boleh modifikasi. Jadi judul 1 dan judul 5 di mix juga boleh. Gitu ya. Nah, ini terkait judul. Kita sudah dapat. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, kalau Bu, kalau saya programnya sama dilakukan sama 5 orang gimana ya? Teman-teman tinggal pilih aja atau berikan kata kunci baru. Gitu ya. Ya. Jadi ChatGPT itu bisa menyesuaikan, kita minta pakai bahasa casual juga bisa. Kita minta pakai bahasa gaul juga, mereka nanti menyesuaikan, pakai bahasa resmi juga bisa gitu. Nah, saran saya adalah karena kita bukunya antologi, saya sarankan teman-teman berikan instruksi kepada ChatGPT untuk pakai bahasa casual. Gitu. Ya, itu langkah untuk judul. Ya. Nah, instruksinya seperti itu, kira-kira seperti itu. Kemudian dalam menulis buku ataupun menulis sebuah cerita, teman-teman harus punya juga yang namanya outline. Outline itu apa sih? Outline itu adalah bagian-bagian dari pendahuluan, permasalahan, solusi, sampai kepada hikmah dan penutupan. Nah, itu outline. Nah, kalau sudah begini, caranya gimana Bu Vivin? Ya, tinggal aja teman-teman misalkan pilih salah satu judul dari 10 saran dari ChatGPT. Ya, misalkan teman-teman ambil yang dari poin 10. Buatkan, jadi kayak nyuruh aja, buatkan outline. Outline tulisan antologi dari judul nomor 10. Enter. Nah, kita lihat dia kasih apa. Kasih proses. Nah, outline tulisan antologi nomor 10 apa? Merajut desa menulis ayat, cerita di balik program Quran pelosok. Nah, ini udah ada sarannya nih teman-teman. Gitu. Ini outline-nya. Jadi outline-nya itu teman-teman tuh udah dikasih kayak ini loh gambaran untuk awal-awal tuh cerita soal ini. Nanti pertengahan tuh cerita orang-orangnya. Terus ada juga tokohnya, ada juga pemudanya. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan, dampaknya, manfaatnya, gitu ya. Nah, biasanya tuh di terakhir itu ada refleksi atau penutup. Jadi, terakhir-terakhir itu adalah hal yang bisa kita kasihkan kepada pembaca. Dan ini sudah dirangkum sama ChatGPT itu sedetail ini. Begitu. Nah, ini outline-nya itu seperti ini. Begitu. Ya. Kemudian, nah, teman-teman perlu dicatat ya. Jadi,
standar nanti penulisan buku antologi, satu penulis, satu orang mahasiswa itu cerita antara 4.000 atau 4.500 sampai maksimal 5.000. Kenapa begitu? Karena supaya memudahkan nanti penerbit dalam menyatukan tulisan teman-teman. Gitu ya. Kalau dalam satu kelompok itu ada 6 orang, nanti kita bisa bikin 2 kelompok dalam satu buku. Jadi 12 orang. Tapi kalau untuk 8 orang, kita masih bisa lah bikin satu buku. Yang jelas, dalam satu buku itu setidaknya harus ada 120 halaman lah. 120 sampai 150 halaman totalnya. Gitu. Makanya tadi saya sarankan satu orang bikin 5.000 kata. Gitu. Nah, ini udah ada outline-nya nih, Bu Vivin, gitu kan. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang mulai praktek. Lalu gimana sih cara menjabarkannya? Gitu. Cara menjabarkannya ya mudah aja, teman-teman tinggal instruksikan sesuai dengan apa yang ingin teman-teman harapkan, gitu ya. Nah, ini kan outline yang disarankan oleh ChatGPT. Jadi latar belakangnya, itu udah ada tuh pentingnya pengembangan desa. Jadi itu seperti kayak sebelum kita masuk ke inti ceritanya tuh, kita tuh ngasih gambaran dulu sama pembaca nih, ini loh yang disebut dengan program membaca tulis Al-Quran atau ayat Al-Quran tuh seperti ini. Gitu. Kemudian gambaran dari desanya tuh seperti apa. Nah, baru deh kita masuk di kisah. Nah, pas di kisah ini teman-teman boleh memakai dialog kayak punya siapa ya? Tadi kalau nggak salah punya Mbak Ayu ya. Tadi kan Mbak Ayu memasukkan seperti ada kata-kata dialog ya. Jadi kayak ada kata-kata ujar siapa gitu ya, kata siapa itu boleh. Jadi itu udah masuk di kisah. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik dari sebuah buku antologi. Karena dari percakapan tuh biasanya akan muncul keunikan, muncul konflik tuh biasanya di situ gitu ya. Nah, ini pasti dapat lah 5.000 kata tuh pasti dapat ya. Coba saya kasih contoh. Tuliskan dalam 1.000 kata dari pendahuluan di atas. Udah, di enter. Nah, dia lagi memproses. Nah, kalau saya sih biasanya lebih suka ditambahin gunakan kata-kata casual. Karena kata-kata casual itu adalah kata-kata yang enak dibaca. Versi buku, teman-teman. Jadi buku itu kurang lebih itu kayak kita tuh nulis caption. Gitu ya, nulis cerpen. Itu kan kata-katanya tuh komunikatif gitu. Nah, ini tuh masih kata-kata dengan bahasa yang ini ya, teman-teman terlalu textbook gitu ya, terlalu textbook. Coba ini saya ganti instruksinya. Jadi kalau teman-teman mau ganti instruksi juga bisa. Tinggal di copy paste aja tadi instruksinya. Ya, kemudian tulis ulang. Nah, tulis dalam 1.000 kata dari pendahuluan di atas menggunakan bahasa komunikatif casual ala buku antologi. Gitu, nggak apa-apa. Jadi tuh kalau kita sama ChatGPT itu memang benar-benar kayak ngobrol gitu ya. Nih, saya enter dulu. Ini dia masih proses ya, masih proses nulis karena 1.000 kata gitu. Coba ini kita kasih instruksi yang baru ya, dia mengikuti instruksi kita enggak? Nah, ini kalau ada kata-kata instruksinya bahasa casual ala buku antologi, dia tuh akan mengolahnya. Desa Gempita adalah sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota. Dengan bla 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 kan enak banget ya. Jadi kita tuh kayak diajak untuk berimajinasi gitu. Nah, ini nama desa Gempita ini kan saran dari ChatGPT. Teman-teman boleh ganti. Kalau saya sarankan sih kalau nama tokoh, nama desa itu diganti aja versi teman-teman. Atau kalau boleh real, malah real nggak apa-apa. Gitu ya. Karena kalau sesuai ChatGPT itu biasanya banyak. Jadi gempita semuanya nanti gitu ya. Nah, ini adalah tugas teman-teman untuk editing. Ya, supaya nanti tidak tercapture plagiarism.
Gitu. Nah, inilah sudah ada 1000 kata. Gitu. Ini baru di pendahuluan loh, belum ke dialognya. Nah, tak terasa program ini sudah berjalan beberapa minggu, meski masih ada tantangan. Nah, itu loh. Jadi alurnya tuh udah gitu. Nah, tapi ada tokoh Pak Lurah. Mungkin teman-teman nggak ketemu Pak Lurah, tapi ketemu Pak RT. Nah, itu disesuaikan aja. Ya, ini ada tokoh yang namanya Fikri. Ini juga karangan dari ChatGPT. Nanti teman-teman sesuaikan gitu. Jadi, penyesuaian itu adalah kuasa kita, teman-teman. ChatGPT itu juga menyarankan, tapi tidak serta-merta harus plek seperti ini, enggak. Nah, ini udah nih, 10.000 kata di pendahuluan. Kita minta dia melanjutkan. Lanjutkan untuk bagian ke, kita scroll di awal lagi ya, karena bagian selanjutnya setelah pendahuluan apa ya. Nah, ini pendahuluan kan udah. Bagian 2 di copy paste juga boleh. Cerita 1, perjuangan meraih cahaya ilmu. Nah, ini juga lanjutkan untuk bagian ke-2 tentang cerita. Nah, ceritanya apa? Halamannya, kata-katanya juga teman-teman instruksikan, misalkan tulis dalam 1000 kata dengan bahasa casual dan diberikan dialog. Titik. Kita tunggu. Nah, cerita 1, perjuangan meraih cahaya ilmu. Hari pertama di kelas, ini. Nah, ini ya Pak Samsul. Nah, ini udah ada nih. Ini yang tadi saya katakan ya, ada dialognya. Ayah, aku malu, keluh Lala, anak bungsu dari Pak Samsul. Nah, dia kan sedang membantu kita membuat karangan kan. Nah, teman-teman, hal ini tuh sebetulnya memudahkan kita tuh untuk membuat bagian-bagian. Kadang-kadang yang bikin kita bingung tuh habisnya aku mau cerita apa ya? Oh, ternyata ini loh ChatGPT menceritakan tentang anaknya Pak Samsul. Nah, Pak Samsul itu siapa? Oh, kepala daerah atau guru ngaji di sana. Nah, kita boleh rubah itu gitu. Jadi, teman-teman saya harapkan tidak serta-merta plek di sini, tapi teman-teman juga harus menggunakan idenya, otaknya, itu ada otaknya teman-teman gitu. Kalau ini kan masih otaknya ChatGPT ya, gitu loh. Meskipun ChatGPT ini kalau kita copy paste di plagiarism itu memang ternyata dia juga sudah membuat sebuah kata-kata yang unik gitu loh. Tidak tercapture cek plagiarism, tapi ini lebih kepada masa iya sih teman-teman mau bikin buku nggak ada sentuhan dari pengalaman teman-teman selama KKN. Nah, itu lebih ke sana aja gitu. Nah, kalau udah kayak gini, nggak mungkin nggak punya tulisan. Jadi teman-teman tuh nggak ada alasan nggak punya tulisan gitu loh. Jadi karena semudah ini teman-teman dengan bantuan AI, ChatGPT ini. Kalau tanya Bu Vivin, boleh nggak sih saya pakai bantuan AI lain? Boleh-boleh aja. Yang penting outcome-nya adalah teman-teman punya karya yang sudah dibaca ulang sama teman-teman, sudah disesuaikan sama pemikiran teman-teman, itu udah cukup. Ya. Syarat selanjutnya adalah ya jangan ada kata-kata KKN-nya gitu, supaya apa? Supaya bisa meluaskan bukunya ini ke pembaca-pembaca di luar, jadi nggak sempit untuk mahasiswa aja gitu ya. Oke, nah ini jadi udah seperti itu. Nanti untuk part ketiganya gimana, tinggal diinstruksikan ulang aja gitu. Mudah banget kan? Nah, mudah banget. Nah, teman-teman, ini saya kasih contoh sekalian untuk ngecek plagiarism. Jadi plagiarismnya itu saya menggunakan duplichecker.com. Ya, di sini itu kalau masih 1000 kata itu masih gratis, tapi kalau lebih dari itu berbayar. Maka saya sarankan copy paste aja, di copy paste dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit perbagian gitu supaya nanti kita dapatnya gratis aja. Ya, kalau bisa gratis ngapain bayar ya? Gitu. Itu prinsipnya saya sih gitu. Oke. Caranya gimana ya, tinggal kita buka linknya ini, teman-teman boleh screenshot gitu ya, boleh screenshot, nanti bisa dipraktekkan, kemudian dipaste aja.
Nanti dia akan membaca. Ini ada berapa kata itu nih udah tertulis di sini. Totalnya ada 900 kata ini ya yang saya copy paste. Nah, kemudian langsung aja teman-teman klik I'm not robot dan langsung aja cek plagiarism. Nah, nanti dia akan muter, dia akan berproses. Nah, dia akan scanning, di-scan dulu semuanya gitu ya, dia akan berproses dulu gitu. Nah, sambil nunggu proses ini silakan yang siapa aja yang mau bertanya monggo. Yang jelas harusnya tidak perlu bantuan lain lagi. Kalau untuk buku antologi cukup 2 AI ini. Tapi kalau teman-teman mau explore pakai AI yang lain monggo. Yang jelas outcome-nya itu tadi. Tidak mungkin teman-teman nggak punya karya kalau udah kayak gini. Nggak ada alasan nggak bikin gitu ya. Dan bahkan mungkin teman-teman yang udah mentok banget gitu, silakan DM saya, japri saya, nanti saya pandu deh 15 menit pasti udah kelar itu tulisan antologinya gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman yang namanya tanggung jawab dari penulisan itu adalah diri kita. Jadi seumpama nanti ada typo, saran saya adalah teman-teman nanti saling tuker. Jadi cross check sama temennya. Cekin dong tulisan saya, nanti teman-teman juga sama ngecek tulisan teman-teman saya. Nanti juga ada dari saya juga, nanti saya juga akan baca gitu ya. Tapi yang namanya manusia tuh kadang-kadang ada luputnya ya. Ya jadi kalau versi saya tuh kayak gini, kalau kita udah melakukan ikhtiar, udah cek terus, tapi ternyata waktu terbit ada typo lagi ya sudah. Nanti antara teman-teman ya udah nggak apa-apa sebagai manusia biasa, atau nanti kalau ada kesempatan dicetak ulang ya tinggal diedit aja lagi bisa gitu. Tapi kalau untuk syarat biar ISBN itu udah memenuhi syarat semuanya gitu ya. Karena untuk buku antologi ya satu buku itu minimal di 120 itu udah memenuhi syarat buku antologi. Gitu. Penulisnya berjumlah rata-rata ya biasanya itu di atas 8 ya, 8, 10, 20, 30 juga pernah ada gitu. Jadi saya pernah bikin buku rame-rame itu sama 30 dosen itu bukunya tuh setebal 300 halaman gitu kan. Tapi kan kita kan iuran ya, jadi kita bayar sendiri. Nah, karena ini adalah proyeknya kampus, teman-teman dibayar kampus, makanya tadi saya buat setidaknya nanti mungkin di 150 halaman lah ya gitu. Karena kalau 5.000 kata itu kurang lebih 5.000 kata itu kurang lebih 8 sampai 10 halaman gitu ya. Itu sama fotonya juga gitu. Kemudian kalau misalkan nanti ada 12 orang ya, ada 2 kelompok. Kalau misalkan satu kelompok 6 orang berarti ada 12 orang kan di 120 halaman. Ya mungkin kita estimasinya di 150 halaman lah ya karena ada foto-foto. Karena saya sarankan teman-teman yang bikin tulisan teman-teman tuh unik, lebih informatif adalah dokumentasi gitu ya. Tambahkan dokumentasi pada setiap tulisan teman-teman karena itu lebih powerful. Kemudian fotonya jangan sama, meskipun teman-teman berada di project yang sama, jangan menggunakan foto yang udah dipakai temennya. Makanya satu kelompok itu janjian, kamu pakai foto yang mana gitu. Nah, fotonya itu nanti juga dikaitkan. Jadi ketika teman-teman menceritakan tentang tokoh, ya foto aja sama tokoh. Tapi jangan lupa ya, izin dulu, sampaikan ke beliau, Bapak, saya izin ya, ini fotonya nanti masuk ke buku. Biasanya teman-teman orang-orang yang digituin senang. Senang, apalagi kita menceritakan baik-baiknya itu biasanya senang. Apalagi kalau teman-teman nanti mau beli bukunya gitu ya, mau beli bukunya teman-teman hadiahkan ke bapaknya di toko daerah, wah pasti seneng banget itu. Seneng banget pasti itu, karena itu bagian dari apresiasi, kita mengapresiasi kepada mereka. Gitu ya. Nah, ini kita sambil cek. Nah, ini masih proses ya scanning. Kita masih proses scanning. Ini udah ya, udah 98, ini udah mau kelar nih berarti. Oke. Nah, ini udah kelar nih teman-teman. Nah, udah kelar nih. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat di layar. Di sini plagiarismnya 0, uniknya ada 100. Ya, itu masih belum saya utak-atik loh. Itu masih pure ChatGPT aja. Plagiarismnya 0. Gitu. Selesai teman-teman. Berarti pertemuan besok kita tinggal fokus nih sama eksekusi,
sama permasalahan yang teman-teman hadapi. Ya, nanti kita kalau bisa dibahas melalui grup, kita lewat grup. Kalau teman-teman masih belum jelas, silahkan nanti japri. Insya Allah semua japri akan saya bales ya, tapi nanti urut prioritas gitu. Pasti akan saya jawab. Yang jelas jangan sampai nggak bikin buku. Kalau teman-teman udah milih bikin ini, bikin dulu ya. Kita akan usahakan semaksimal mungkin punya draftnya. Kita sudah berusaha memenuhi syarat ya. Jangan ada kata-kata KKN-nya gitu ya. Jangan ada kata-kata kampusnya. Jadi posisikan teman-teman sebagai penulis yang sedang main lah istilahnya. Main atau pergi ke sebuah desa, kemudian teman-teman menceritakan di sana ketemu apa dan bisa memberikan hikmah apa gitu ya. Nah, nanti untuk finishingnya kita akan pilih sebuah judul yang cocok untuk satu kesatuan bukunya. Nah, itu soal gampang, yang penting teman-teman sudah punya draftnya dulu. Begitu. Ya, monggo kalau mau ditanyakan saya persilahkan kepada teman-teman. Oke, baik. Kepada adik-adik mahasiswa, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, silahkan. Ayo, apakah ada yang silakan di raise hand? Atau udah punya draft, tinggal nanti di-upload ya, Mbak Mutia di. Ya. Sementara di. Ya Mbak, ini udah ada beberapa yang upload nih. Mantap, iya. Iya, nanti boleh dibantu ya teman-teman panitia, kalau bisa di-uploadnya satu posko, satu folder. Jadi mungkin di satu folder itu nanti akan ada 6-8 penulis ya. Nanti kita akan pilihkan yang mirip-mirip soalnya untuk dijadikan satu buku gitu. Baik, ayo teman-teman, apakah adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya dibuka seluas-luasnya untuk bertanya, diberikan kesempatan? Kayaknya mereka sudah langsung diskusi internal. Baku balas-balas WA. Kayaknya udah gampang bikin kalau gini. Iya, harusnya gitu, harusnya mindsetnya gampang lah, apalagi udah ada AI. Baik, sambil menunggu izin Mbak Mutia, sambil menunggu adik-adik mahasiswa mengajukan pertanyaan, kalau masih ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih Mbak udah meluangkan waktunya, luar biasa. Sudah baru sesi pertama, sudah jauh step yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini dan memberikan angin segar bahwa upaya teman-teman panitia dan penyelenggara tidak akan sia-sia. Upaya tak mengenal ini tidak akan sia-sia, akan menghasilkan apa yang kita targetkan. Jadi kami mengucapkan terima kasih baik kepada narasumber, wabil khusus narasumber, dan adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung, yang masih istiqomah di angka 200-an lebih. Bahkan sebenarnya kalau semua stabil jaringannya tembus sampai 300 mahasiswa. Tapi saya berharap paling tidak ada perwakilan setiap posko yang ikut supaya share ilmunya tetap jalan. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah sudah tidak ada alasan lagi kemudian mahasiswa tidak bisa membuat chapter dalam bukunya atau mengambil bagian dari buku yang akan dihasilkan atas informasi dan ilmu yang diberikan oleh narasumber. Berikutnya juga ingin saya sampaikan adalah mungkin untuk sesi besok dilaksanakan pada jam yang sama kali Mbak. Kayaknya lumayan efektif sih jam-jam begini. Yes. Boleh, kecuali hari Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu nanti pulang ya. Boleh. Sabtu Minggu boleh non malam karena kan Sabtu Minggu udah nggak ada kuliah. Baik, selebihnya sekali saya ucapkan terima kasih. Lebihnya kami serahkan kembali kepada moderator. Thank you teman-teman udah meluangkan waktu dan saya sangat yakin dan percaya sebenarnya teman-teman tumbang mulai tadi pagi
Akibat perjalanan pengabdian sejak hari Jumat, harus menyusuri ombak dan gelombang, terutama Syekh Saleh Singkili yang sempat down di atas kapal. Wow, seseru itu ya. Nah, itu juga bisa diceritain tuh Pak Syam. Selompas udah nempel di jidat Mbak Tin. Itu ada. Kapus. Ya, thank you. Mungkin butuh ambil gambar kali ya? Oh iya, baik. Oke, silakan Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada adik-adik diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Oke, on cam semua ya. Saya hitung. Saya pandu 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya 1. Ulang, Bu. Oh iya, tunggu dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya, waduh, lumayan ini ada 8 slide. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya layar keempat. 1, 2, 3. Oke, layar kelima. Waduh, yang kelima ini tidak nampak semua ini. 1, 2, 3. Kemudian ke-6, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Bagaimana Mbak Vivin? Masih menerima pertanyaan? Oh, ini ada yang bertanya ini. Masih Mbak. Oh ya. Pertemuan pertama dilayanin bertanya sampai puas ya. Karena langsung Baik, terima kasih Mbak. Zaid Abdullah. Ya, halo Zaid. Present ya? Zaid. Atau salah pencet nih. Atau selain Zaid ada yang ingin bertanya lagi? Ayo silahkan adik-adik. Atau semua sudah paham nih? Karena tidak ada yang bertanya, sepertinya kayak, oh begitu ternyata bikin buku. Kalau tahu dari dulu. Begitu doang ternyata gitu ya. Ujung kuku Ji. Ya udah ini Bu Mutia, kalau misalkan nggak ada pertanyaan kan kita anggap sudah paham ya. Nanti tinggal follow up aja tuh mahasiswa yang belum progres, nanti kasih ke saya aja nih ya. Tuh 1, nanti kita private malah. Baik, kepada adik-adik boleh nanti di follow Instagram Ibu Vivin. Saya promotkan nih Bu Mbak, karena Mbak Vivin tuh klik aja Vivin Zulfa, itu kalian akan dapat banyak ilmu dan wah ternyata beliau ini sudah banyak pengalaman. Jadi diharapkan kepada adik-adik sekalian bisa berteman, bukan hanya sekedar di Zoom saja ini, tapi silaturahminya berlanjut dan bisa tanya-tanya karena beliau ini sangat fast respon selain kesibukannya menjadi seorang dosen dan juga ibu rumah tangga. Ya, karena tidak ada lagi yang bertanya, maka kita anggap semuanya paham. Nanti dilanjutkan di esok hari bersama moderator dan juga narasumber yang sama. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih Mbak Vivin. Terima kasih semua tim panitia dan juga adik-adik mahasiswa yang telah meluangkan waktunya dan bertahan sampai acara segera ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.